Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita dalam edisi renungan harian pada hari ini yang boleh kita dengarkan untuk menghantarkan kita melakukan aktivitas kita. Untuk itu mari Bapak Ibu kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat segala berkat Tuhan yang boleh kami rasakan pada hari ini, mulai dari napas kehidupan yang Engkau berikan, dan juga sukacita, kesehatan, kekuatan yang baru, sehingga kami boleh bangun dari tidur kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, yang dimana firman-Mu ini boleh menjadi bekal kami di dalam melakukan aktivitas kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkan. Nah, di dalam nama Anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Senin 27 November 2023, diambil dari Yesaya pasalnya yang ke-43, ayatnya yang ke-25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Au tutu, au sadiri manalesi aka pangalasim, ala niau jala dang behu pangiwat nilas aka dosam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang boleh kita baca pada hari ini ialah yang datang dari Yesaya. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita boleh diajak untuk berpikir di mana di dalam sebuah proses persidangan, salah satu faktor penentu bersalah atau tidaknya seseorang terdakwa adalah kesaksian para saksi. Karena itu, sebelum bersaksi, seorang saksi diangkat sumpahnya agar mengatakan yang sebenarnya. Seorang saksi haruslah jujur mengatakan hal-hal yang didengar dan dilihatnya, dan bangsa Israel yang dipilih Tuhan Allah untuk menjadi saksinya. Bapak Ibu Saudara-saudari memberitakan tentang kemahakuasaan Allah. Bangsa Israel ini dipilih menjadi saksi Allah sampai ke seluruh ujung bumi ataupun dunia. Dipilihnya bangsa Israel sebagai saksi mengandung pengertian bahwa bangsa Israel dipercaya sebagai saksinya dan suatu pernyataan kasih Allah kepada umat yang meskipun telah menyakiti hatinya, tetap memperoleh pengampunannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana bangsa Israel yang dipilih Tuhan untuk atau sebagai saksinya di tengah-tengah perjalanan kepercayaan mereka, sekalipun mereka melakukan kesalahan berulang kali, dapat kita lihat dari perjalanan mereka, Allah tetap memberikan pengampunan, dan bangsa Israel juga tetap memperoleh pengampunan yang daripada Tuhan. Pada saat ini firman Tuhan juga ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang dipilih Tuhan dan sudah dipulihkan dari kehidupan lama dan dosa-dosa yang menggerogoti kehidupan kita. Tuhan sudah mengampuni kita. Dia tidak mengingat-ingat dosa kita lagi, dan karena itu seharusnya kita juga diingatkan untuk tidak terus menodai diri sendiri dengan berpaut pada dosa-dosa yang sudah diampuni olehnya itu. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang dan akan memperbaharui kehidupan kita. Yesus telah menjadikan kita ciptaan baru dengan menebus dosa-dosa kita sehingga kita boleh hidup di dalamnya. Dan pada firman Tuhan ini juga ditegaskan, Dia yang menghapus dosa pemberontakan kita oleh karena kita sendiri, dan Dia juga tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, pada pagi hari ini kita juga diingatkan dengan firman Tuhan. Marilah kita hidup di dalam pembaharuan yang telah diadakannya itu kepada kita. Hiduplah di dalam terang kebenarannya dan menjadi saksi yang memberitakan kebenarannya itu.
baik itu dari pekerjaan kita, aktivitas kita, baik itu dari tingkah laku kita, di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah persekutuan kita, dimanapun kita berada. Selamat melangkah menghidupi hidup yang baru, yang daripada Tuhan. Selamat menjadi saksi Kristus. Dialah yang menebus dosa kita dan dibaharui. Oleh karena itu, kita juga harus merespon dengan baik tentang pembaharuan itu dengan hidup kudus dan memberitakan Injil melalui kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, di mana Engkau mengingatkan kami yang dulunya adalah manusia yang penuh dosa, yang hidup di dalam pola kehidupan lama. Tetapi firman Tuhan melalui Yesaya pasal 43 ayat 25 ini, Engkau ingatkan kepada kami, Engkaulah yang menghapus dosa dari kehidupan kami, sehingga Engkau membaharui hidup kami sampai hari ini Tuhan. Untuk itu kuatkan kami dan mampukan kami, agar kami boleh mampu menghidupi kehidupan kami yang baru, dan menengking dosa-dosa yang ingin menggerogoti iman kami kepadamu. Berkati kami Tuhan di pekerjaan kami, berkati pendidikan kami, berkati apapun yang boleh kami lakukan untuk satu hari ini Tuhan. Biarlah nama-Mu yang selalu kami ingat dan kami lakukan setiap perintah Tuhan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.